Halo semuanya, perkenalkan gue Titus. Sekarang kita ada di channel YouTube-nya Fantastis Barbershop, Fantastis ID. Kali ini gue akan cukur rambut. Rambutnya udah panjang, cukup panjang, ada 3 bulan ya. Gimana gue merapikan rambutnya jadi kembali lebih fresh gitu. Oke, itu aja, kita langsung cukur. Gua kenalin dulu teman gua ini. Silakan Mas, namanya siapa Mas? Nama gua Rio. Tapi teman-teman gua biasanya manggil gua AP. Mungkin face gua karena kayak China sekali ya. Sebenarnya dia ini, AP ini adalah teman gua dari SD. Gua juga udah biasa sih motong dia. Biasanya dia di French crop gitu, terus di atasnya dikasih tekstur. Jadi lu teman-teman liatin apa yang terjadi dengan dia before sama nanti after. Boleh diambil dulu. Nah, lu biasa kalau di sehari-hari kerja kan? Nih, kerja apa nganggur nih? Kerja gua kerja sih. Kerja. Oke. Jadi kebutuhan rambut itu biasanya dituntut dari pekerjaannya gitu loh. Jadi kalau misalnya lu kerjanya kerja kreatif atau lu kerjanya kerja kasar, atau kebutuhan lu untuk rambut lu gitu loh. Jadi misalnya lu model, lu apa, itu mempengaruhi banget gitu loh. Jadi kali ini gue mau tanya nih, hari-hari lu ngantor nggak, Pak? Gua sih ngantor, tapi karena corona kan, jadi dari kantor gue tuh menetapkan kebijakan WFH. Oke, jadi dari kantor sendiri itu nggak ada kebijakan kayak, oh rambut lu harus rapi, rambut lu harus klimis atau apa gitu, nggak ada ya? Sepertinya nggak ada sih, karena tren fashion apa dari kantor gue sekarang udah ngarah ke lebih ke kantor-kantor milenial gitu. Jadi memang nggak ngaruh ke moderat rambutnya. ya. Yang penting kelihatan rapi sih gitu. Sekarang tuh orang di kantor-kantor itu walaupun dia ngantor ya, mereka lebih, maksudnya lebih apa ya, nggak kayak dulu banget sih. Dulu kan itu harus rapi, harus tipis sampingnya, harus klimis gitu dan segala macam. Tapi sekarang kayaknya itu sudah mulai apa ya, sudah mulai berubah sih masa-masa untuk berpikir rambut itu harus tipis, harus klimis gitu. Karena mungkin nggak ada pengaruhnya ya sama performa kerja kita ya. Benar Ya. Mungkin paling kalau yang kelihatan rapi, klimis itu mungkin lebih tepat ke orang-orang yang apa ya, yang di depan meja front gitu, office ya. front office Iya, gitu benar, kali. benar. Mungkin itu ya lebih tepat. Tapi kalau misalnya dari back office gitu sih jarang banget sih. Malah teman gua tuh ada yang di kantor tuh rambutnya sampai gondrong juga ada. Oh, sampai gondrong? Iya, Tuh, diikat. Itu rambut, itu dia ngantor apa ngeband itu? Ya kayak gitulah modelan ngantor sekarang. Gue juga heran deh. Oh iya. Beda banget sih memang dari zaman kalau apa lihat karakteristik kantor zaman dulu dibandingkan sekarang ya. Apalagi kita yang dari kampung ya. Benar. For your information nih, kita dari satu kampung nih sebenarnya. Ya biasanya kan orang kampung itu lihat sesuatu yang baru itu kan kadang-kadang masih menolak ya. Iya. Kayak hal-hal yang nggak ada di kampung tiba-tiba di sini itu ada gitu. Ada misalnya kayak diwarnain gitu. Kok dia kerja di mana tuh diwarnain rambutnya, terus tatoan, terus apalah gitu-gitu. Itu kan kolot banget ya dulu. Tapi kalau sekarang kita karena sudah mungkin mulai terbiasa, jadi hal seperti itu tuh ya udah make sense saja sih gitu dengan di era sekarang ini. Ya karena kan hal itu nggak ngaruh sih memang ke apa ya, ke performa pekerjaan dan segala macam gitu. Karena itu kan lebih ke arah ke fashion, ke style kan. Kalau misalnya dia nyaman dengan hal itu ya kenapa enggak gitu. Oke, kita ngomong masalah rambut nih. Kalau misalnya lu sendiri, kenapa lu mencukur rambut agak lama?
Ini kan udah 3 bulan nih. Mm-mm. Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena gue tuh orangnya nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu ke gimana ya, prepare banget gitu ke rambut, karena memang gue nggak ada background mungkin like apa namanya selebgram gitu atau yang dunia kreatif gitu yang harus selalu tampil good looking gitu ya. Iya. Jadi ya menurut gue apa ya, agak effort sih kalau dari guanya, misalnya 2 minggu sekali cukur rambut gitu. Benar. Gue sih biasanya kalau nyukur rambut tuh kalau memang udah risih banget sih. Oh, iya. Udah mulai risih gitu. Ya dulu kita kan inilah sama-sama gitu, maksudnya kayak di kampung kita juga kalau misalnya orang mau cukur rambut itu tunggu panjang dulu. Jadi ukuran waktu kita cukur rambut tuh tunggu panjang banget, udah risih banget baru dicukur. Kalau enggak ya habis kena colak. Iya benar Kena razia, banget. ya kan? Iya kena razia. Benar. Habis itu kita pergi, wah kalau itu minggu-minggu razia itu di sekolah biasanya pangkas rambut di kampung tuh pada rame tuh, pada ngantri. Jadi orang-orang yang datang ke pangkas rambut tuh pada yang habis-habis kena colak semua tuh. benar. Tapi gue sekarang makin kesini ya makin nggak setuju sih, maksudnya kayak razia rambut di sekolah itu menurut gue tidaklah sesuatu yang mendidik menurut gue ya. Karena apa? Karena banyak kasus terjadi itu yang dilakukan guru untuk merazia rambut itu betul-betul dia bukan untuk merapikan rambut gitu loh. Jadi ceritanya gini, waktu itu adik gue habis dicolak tuh rambutnya, habis, kalau teman-teman tahu colak tuh maksudnya kayak habis di apa ya, dirazia rambutnya gitu. Nah pas gue lihat itu tuh parah banget gitu loh, parah banget. Cara ngerazianya itu main kayak masukin ke dalam gitu. Dan gue bilang, kok sampai gini banget ya gitu loh. Maksudnya kan kalau misalnya dia mau bilang untuk merapikan gitu, ya konsepnya nggak kayak gitu. Kalau merapikan betul-betul ya, lu tahu bagian mana yang harus dikurangin gitu. Ini enggak, dia ngambil rambut terus dipotongin dari dalam gitu. Aduh, gue bilang ini alamat, gue bilang gitu. Ntar lain kali, gue bilang sama adik gue gini, ntar lain kali kalau di razia, lu tanya aja, Bu, Ibu bisa apa namanya, tanyain alasannya kenapa tuh kalau kita rambutnya dirazia dengan cara kayak gitu loh. Kalau Ibu bisa merapikan rambut saya bayar malah, bilang gitu aja. Tapi kalau Ibu malah merusak rambut saya, membuat penampilan saya jadi lebih jelek, saya bisa tuntut loh gitu. Ya kadang-kadang sih nggak harus nuntut gimana-gimana, cuman gua ajarin adik gua untuk speak up gitu loh. Untuk hal-hal yang kadang-kadang itu nggak mendidik gitu loh. Benar sih, gue setuju sih itu. Kalau gue sih ngeliatnya mengarah konotasi ke membuat malu si siswanya itu sih. Iya, jadinya itu kayak luapan emosinya benar. si guru BK itu ya. Benar. Yang mungkin dia punya masalah sama keluarganya atau dendam kesumat gitu, atau kayak istilahnya balas dendam gitu. Dulu gue pernah dianiaya gitu sama guru sebelum gue gitu. Tapi itu rata-rata tuh siswa pasti pada benci ya sama guru yang kayak gitu tuh. Sama guru razia tuh paling benci. Paling benci gitu. Aduh, itu sampai dibawa kemana-mana itu gurunya. Ya itu bakal diingat ya, kayak gua aja sampai masih ingat tuh guru yang pernah nyolain gua waktu gua SMP. Bukan sesuatu yang mendidik banget sih menurut gua. Jadi harusnya ada kebijakan dari Kementerian Pendidikannya sendiri untuk kasih tahu bahwa kalau misalnya mau razia ya udah sewa aja tukang cukur gitu, panggilin satu-satu. Minimal kalau misalnya razia tuh kasih peringatan pertama kan, kayak polisi misalnya kalau di razia misalnya ditilang tempat atau di pengadilan gitu loh. Kayak kasih aja surat, lu gua razia nih, SP maksudnya peringatan, lu harus ke tempat cukur rambut untuk merapikan rambut gitu loh. Nah, itu kan tindakan yang pertama, maksudnya tindakan humanis lah gitu. Humanis. jadi lebih logis gitu loh. Maksudnya lebih manusiawi. Kalau misalnya kita main dipotong-potong kayak gitu tuh, gua jadi makin kesini makin kayak melihatnya tuh sesuatu yang aduh, itu kurang pelanggaran mendidik ya. gitu loh. Kalau sebelum lu tahu gua bisa nyukur, sebelum lu cukur di Fantastis Barbershop,
apa yang experience apa yang lu dapat gitu. Misalnya setiap kali ke tempat cukur, apa yang lu rasain gitu lah. Oh ya, gue pernah sekali sih dapat bad experience lah ya. Jadi waktu itu waktu kalau nggak salah gue waktu zaman gue SMP SMA kelas 1. Jadi waktu itu nggak sengaja tukang cukurnya itu ngenai kuping gue. Jadi yang benar-benar luka. Wah, gue padahal sih apa ya, tempat cukurnya itu lumayan ini sih di kalangan Waktu itu ya. Anak-anak itu kurang termasuk yang recommended gitulah. Oke. Jadi semenjak itu gua agak takut sih kalau memang disasak full, apalagi di bagian dekat telinga samping itu. Waduh. Itu kayak motong rumput gitu dong, jatuhnya berdarah banget. Darah luka dikit lah. Jadi dia nggak sengaja, mungkin karena apa ya? Karena kan kalau potong sasak itu kan kelihatannya kan cepat gitu ya dia. Iya. Cet gitu kan. Jadi mungkin kurang nggak tahu juga sih apa dia kurang fokus apa gimana gitu. Tapi sebenarnya ya kalau menurut kita sasak itu nggak harus cepet-cepet sih. Maksudnya ya teknik sasak itu ya sesuai dengan kebutuhan kita untuk menyasak sih. Kalau cepat-cepat kayak gitu tuh kayak kita ngerasa buat apa gitu loh. Kayak misalnya nih, lu motong rambut pakai clipper, lu naikin cepat-cepat kayak gini sama lu pelan-pelan kayak gini itu dapat juga gitu loh. Maksudnya dia itu motong. Maksudnya sampai hari ini tuh gua nggak tahu kenapa orang dipangkas rambut itu nyukur rambut kalau di bagian sasak itu harus kayak tahu nggak lu pernah beli ini apa namanya tahu tek apa sih ketoprak, motongin tahunya itu loh. Iya. Tak gitu kayak orang kesumat. Ngejar target kali ya. Aduh, jadi itu bad experience banget ya buat lu ya. Agak bisa dibilang agak trauma sih gua. Mungkin itu kali ya salah satunya kenapa gua baru nyukur rambut tuh kalau benar-benar memang udah panjang banget gitu. Oh, oke. Tapi lu tahu nggak sih kalau sebenarnya ya kita ini kan bermain dengan benda tajam. Barber bermain dengan benda tajam. Even kalaupun itu nggak berdarah, pasti itu ada. Kalau dia mau buat ini ya pakai silet ya, itu pasti akan iritasi. Mau gimana pun pasti akan iritasi gitu loh. Jadi kenapa di barber itu kalau misalnya setiap shaving, jenggot, brewok itu maksudnya dibuat pakai silet, itu pasti ada after shave-nya. Maksudnya dikasih alkohol gitu loh untuk biar tidak terkontaminasi lah kayak gitu, untuk antiseptiknya biar pendarahannya itu dikontrol gitulah. Oke, abis itu kan lu kuliah. Habis kuliah lu nyari kerja di Jakarta. Nah, lalu kita ketemu dan terjadilah sesuatu gitu kan. Sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Gua menemukan teman gua ini rambutnya itu. Jadi waktu awal itu gua nemuin si AP ini, dia rambutnya dia ngomong atasnya disasak aja bro gitu. Sasak gimana? Sasak gitu. Tapi gua kasih tahu kalau misalnya sasak itu tuh fungsinya berbeda gitu. Fungsinya emang menipiskan sih, cuman nggak semua rambut. Kalau di kampung kan biasanya tuh paling jago kalau misalnya lihat orang sasak rambut tuh udah kayak mau adu pedang gitu loh. Bunyinya di mana-mana. Tapi itu bukan jadi cukuran bagus gitu loh. Nah, habis itu awal-awal lu masih masih potong belah samping ya? Iya, gue belum dapat apa? Iya. Enggak, gue udah nawarin sebenarnya di awal. Lu mau di French Club nggak? Tapi lu bilang gue masih belum pede gitu. Oh iya, benar. Nah, habis itu yang kedua kali baru gua todongin terus French Club ya. Nah, habis di French Club lu baru deh tahu tuh. Ya kira-kira nanti ada fotonya lah pas dia lagi dipotong French Club gimana. Nanti bandingkan ya sama yang model baru nih. Iya. Kalau misalnya nih, gue tanya, kenapa lu balik lagi nyukur di Fantastis? Apa karena lu sungkan sama gue?
Enggak lah ya, enggak itu sih yang pertama sih. Memang mungkin selama experience gua nyukur ya di Fantastis ini gua juga dikasih edukasi sih. Itu sih yang penting memang. Selama ini kita memang terkait apapun hal itu kita memang kurang diedukasi gitu. Kalau kita dikasih edukasi kita jadi jadi paham lah akan gimana cara merawat rambut kita, terus model apa yang cocok dengan kita. Karena khususnya kayak di kampung-kampung gua itu kan ya memang jarang banget kan kita nyukur tuh dikasih edukasi, dikasih saran gitu. Ya, kalau biasa potong langsung bang potong keliling bang rapi gitu. Nah gitu doang. Terus ya makanya waktu lu ketemu gua pertama kali mungkin itu kali ya, aduh ini kok modelnya kok acak-adul gitu, nggak jelas, berantakan kali gitu. Tapi kalau di Jakarta nih, lu selain dicukur sama gua, cukur di mana? Pernah nggak? Pernah sih waktu itu gua cukur di, ada juga sih barbershop di daerah, waktu itu kalau nggak salah di daerah Jakarta Timur sih kalau nggak salah ya. Oke. Waktu itu ya cuman gua nggak dapat sih feel-nya ya, menurut gua nggak dapat sih feel-nya. Sama sih modelnya waktu itu gue masih ukur yang yang model tipis di samping doang gitu. Oke. Seperti pangkasan biasa gue kan, tapi ya menurut gue kayaknya kurang ini kependekan apa gimana waktu itu ya, gue ngerasanya sih, jadi kayak kurang aja gitu. Oke. Habis itu lu balik lagi gitu ya? Gue kan sempat minta sama lu kan, minta suggest kan. Gimana ya yang cocok rambut gue, coba gini, coba deh gue pingin yang kayak gini, apa yang lu bilang tadi namanya French crop itu ya. Setelah gue pangkas sih kayaknya memang cocok sih sama face gue, sama bentukan kepala gue juga sih lebih cocok ya. Apa kan gue kan pakai glasses ya, kacamata, jadi kayaknya cocok sih kalau pangkas kayak gitu. Selain trendy, rapinya juga dapat. Oke. Gitu sih. Pangkas rambut trendy. Ya itu ada tuh namanya tuh di tempat di kita semua daerah kayaknya ada ya, semua daerah ya. Semua daerah pasti ada. Yang belum ada tuh pangkas rambut terserah. Itu nggak ada yang berani masuk tuh. Tapi seru juga itu, jadi penasaran ya para pengen customer. sih kalau kita pengen ada menu kayak servis terserah, potong rambut terserah, wah. Tapi nggak boleh komplain ya kalau udah diterserahin. Kita mau buat tato, hair design, itu terserah kita gitu. Iya seru juga kayak gitu ya. Seru. Kalau orang udah memang betul-betul stuck gitu dalam hidupnya gitu kan tentang rambut, nah mari datang kemari, nanti kita potongin terserah. Tapi atau bisa juga sih orang yang pingin dapatkan experience yang lain gitu. Biasanya kan kalau datang ke tukang cukur kan dia udah tahu nih, gue mau model uppercut gitu atau French crop atau two block atau apa gitu kan. Kalau misalnya ada yang tukang cukur kayak gitu kayaknya keren juga tuh, terserah gitu. Tapi ya terserah dalam artian juga ya yang Iya, maksudnya kayak gitu. Kalau misalnya kita di sini terserah, itu terserah kita nggak terserah. Maksudnya terserahnya masih ada tanda kurungnya gitu. Benar. Kita mah pengennya terserah, itu terserah bebas gitu loh. Iya benar. Pengennya sih kayak gitu. Tapi sih keren juga sih itu kayaknya. Ya. Menarik juga dia tuh pangkas rambut terserah. Mungkin kan bisa jadi kan ada customer tuh yang kayak gua di awal gitu loh. Gua belum tahu nih model rambut. Biasanya gua motong cuman bisanya tipis samping gitu kan. Karena adanya terserah tuh tentu yang tukang cukur kan ngerti, paham nih gimana bentuk kepala gua, bentuk muka gua, rambut gua ini kan. Nah, sebenarnya kalau kita di sini itu juga ngomong sih, maksudnya kayak terserahnya kita sama terserahnya dia itu sebenarnya nggak terserah gitu loh. Jadi tetap ada guidance-nya gitu loh. Mereka itu bilang kadang-kadang yang paling nyebelin itu kalau misalnya udah dipotong nih, tapi dia bilang mas tipisin lagi deh. Lah tadi katanya terserah gitu loh. Nah benar. Makanya di sini biasanya gue selalu nanya dan kasih tahu sama kawan-kawan kalau misalnya cukur tuh tanyain tipisnya tipis banget atau jangan terlalu tipis gitu loh, karena tipisin bang, tipisnya dia kan sama tipisnya kita kan beda. Benar. Rapinya dia sama rapinya kita kan beda. Rapiin bang gitu. Kadang-kadang kita kalau misalnya ditanya rapiin bang ya kita sisir doang, kita kasihin pomade udah rapi itu rambut. Gak usah dicukur kan.
Nah, jadi memang betul-betul harus ada komunikasi sih antara customer sama tukang cukurnya. Tapi lu pernah cukur di salon, deh? Pernah, gue pernah. Kapan? Waktu kapan? SMP, kuliah? Di salon itu waktu kuliah pernah sekali. Jadi dekat kontrakan gue tuh ada salon sih, salon-salon. Nah, nih pertanyaan lagi nih. Kenapa lu pergi ke salon? Apa yang membuat lu pergi cukur rambut ke salon? Padahal kan salon itu dominan laki-laki nih. Kalau gue orangnya golongan lebih bagus ke pangkas rambut daripada ke salon gitu loh. Benar. Kalau gue ya golongan pangkas rambut. Jadi kemarin tuh sih karena apa ya? Kalau di salon itu kan treatmentnya ada banyak tuh ya. Jadi karena banyak opsi itu, jadi sekalian dipangkas, terus minta dimaskerin rambut juga gitu. Sebenarnya lebih ke ini sih ya, rasa pingin tahu aja sih gimana sih rasanya gitu. Oh kayak gini tuh rasanya. Pantasan para wanita itu senang ya kalau ke salon ya. Jadi memang benar-benar di service lah ya kalau bahasanya. Pantasan para laki-laki itu nggak betah nunggu ya kalau di salon. Benar banget. Bisa 2 jam. Aduh. Tapi kalau untuk potongannya sih, kalau menurut gue sih memang gimana ya bilangnya, itu bisa dibilang kurang sih dari yang kita inginkan, karena memang mungkin basicnya kan dia sering mangkas atau motong atau nyukur itu rambut yang panjang ya. Buat perempuan ya. Sementara rambut laki-laki kategori panjang pun mungkin nggak sependek kategori rambutnya perempuan gitu. Iya, tapi kalau dari gue pribadi sih gue nggak pernah kayak di salon nggak bagus, di barber lebih bagus cowok cewek, karena memang lebih ke banyak spesialnya aja. Maksudnya kayak mereka lebih spesialis di rambut panjang, ada lagi yang spesialis di rambut pendek kayak di barber atau di salon gitu loh. Cuman kalau yang paling gue perhatiin sih di salon itu tuh bagian untuk pegang clipper gitu kan, mereka lebih suka pakai gunting ya. Jadi kalau misalnya bagian mesin clipper gitu-gitu masih kayak, menurut gua ya masih kayak kurang sih. Jarang banget, benar. Iya. Memang Tapi ada gunting. sih 1-2 yang mungkin bisa pakai clipper ya. Tapi itu nggak banyak gitu loh. Cukur itu banyak orang yang bisa, orang yang nggak pernah cukur rambut juga bisa. Bagaimana? Ya jawabannya caranya seperti ini. Tapi kalau ditanya kenapa mencukur gitu loh. Jadi alasannya lebih kompleks gitu ya. Iya. Dan jawabannya itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana tadi gitu. Oke, ini kalau misalnya lu biasanya nih pakai barbershop lagi, pakai produk rambut apa nih, Bet? Gua itu dulu kebetulan gua ini kan rambutnya orangnya gampang keringatan ya. Jadi sempat beberapa kali itu rambut gua tuh kayak bau gitu deh, bau apek gitu deh, sering bau apek gitu. Jadi gue pernah sih dulu waktu itu make vitamin rambut, terus kayak parfum rambut gitu deh. Jadi kayak spray gitu sih dia. Oke. Nah itu. Tapi belakangan ini sih gue udah nggak pernah pakai lagi ya. Cuman gue lebih fokus ke sampo doang sih. Bedanya apa kalau ke Maher sama tublok? Kalau ke Maher itu belah tengah. Jadi ada kayak belah tengahnya itu, ada kayak bentuk koma gitu. Tapi secara prinsip sih potongannya sama. Enggak sih, tadi itu karena rambut gue udah kepanjangan. Gue kan kemarin kan kalau French crop itu kan dia lebih ke jatuh rata di depan ya. Nah karena udah kepanjangan kan, kalau rata gitu kayaknya jelek. Jadi gue kreasikannya coba belah tengah gitu. Baru juga sini, paling sebulan doang sih belah tengah ini baru. Tapi kalau untuk pria itu idealnya untuk dipangkas itu berapa lama ya bro? Kalau kita selalu mengarahkan untuk cukur rambut tuh paling lama sebulan sekali. Kenapa? Yang pertama karena memang pertumbuhan rambut di 4 minggu itu cukup panjang ya untuk orang-orang yang rambutnya potongannya pendek gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau rambutnya dia konsen rambut yang agak tipis-tipis gitu, jadi kalau misalnya dia panjang sedikit itu udah kelihatan berantakan gitu. Nah kalau misalnya kenapa lagi? Karena sebenarnya rambut itu walaupun dia mau dipanjangin, harusnya dia dipotong bagian ujung-ujungnya, karena
bagian ujung ini kan rambut tua nih. Nah, ketika rambut tua itu mengambil nutrisi itu kan nggak sempurna, nggak terlalu sempurna. Jadi yang tua-tua ini tuh yang harus digantikan gitu loh. Oh gitu. Iya. Makanya merapikan itu gunting yang itu ya, yang rambut yang tua-tua itu ya. Iya benar. Jadi yang dipotong tuh bagian-bagian ujungnya aja. Kalau yang paling susah itu ngangkat apa sih, bro? Kalau pangkasan susah itu sebenarnya Untuk kategori laki-laki ya, selama ini laki-laki. menurut lu lah. Buat gue sih pangkas yang susah itu, tapi yang paling susah itu sebenarnya pangkasan rambut itu pangkasan yang kita baru pertama kali cukur gitu. Kayak, bukan model apa gitu, enggak, tapi kayak Untuk dapatin polanya gitu ya, modelnya gitu. pola, tapi yang paling penting untuk dapetin komunikasi sama si customer tadi gitu. Itu sulit banget gitu loh. Makanya kenapa ada salah cukuran itu karena sebenarnya paling dominan salah komunikasi gitu loh. Sekarang adalah session untuk styling. Oke, jadi udah selesai. Berarti kelihatan ya belum? Kelihatan ya? Jadi udah selesai. Kira-kira sepertinya hasil cukurannya. Kira-kira dari kita itu dulu. Thank you udah pada nonton. Jangan lupa ya subscribe, like, comment, buat kita juga jadi semangat buat bikin-bikin video. Jadi, Saran juga deh, saran. Saran juga. Share juga, share. Oke, jadi itu aja. Thank you, bro. Thank you, bro. Sampai jumpa Titus. lagi di video-video berikutnya. Buat Titus, Gua Rio. kita out. Ape.